Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran, saya maju ke depan untuk berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa. Berdoa selesai. Ibu izin yuk. Baik, dua orang maju ke depan untuk tujuan kita. Ibu izin keluarkan sebelum sama ibu. Sambil menunggu teman-teman, kita absen dulu ya. Yohanes Johnson Roman Penat, Alexander Kapsi, Yin Cepelu, Juwita Rambu Bautang, Yuri Kabusto, Maria Desi da Costa, Florensi Sodaka, Jonathan Peo, Ada Ibu. Anita Rambutan Bang, Hadir Ibu. Mona Tobi, Margareta Tuhan, Mariana Bukta, Charlotte Lucien, yang berikut Provinus Mone, Hadir Ibu. Jadi baik, materi kita hari ini tentang bunyi atau jamur. Tujuan pembelajaran kita yang pertama itu mengetahui jamur di lingkungan. Ada yang tahu pengertian dari jamur? Tapi jamu di lingkungan sekitar. Jamur atau bunyi adalah sifatnya eukariotik dan tidak berklorofil. Kata jamur berasal dari bahasa Latin yakni bunyi. Jamur atau bunyi ini dapat bereproduksi secara seksual yang menghasilkan spora, unjuk, dan fragmentasi. Sedangkan secara seksual dengan sigospora, ascospora, dan basidiospora. Beberapa jamur aman dimakan manusia, bahkan beberapa dianggap berkhasiat sebagai obat, dan beberapa yang lain menyerang. Tujuan yang berikut mengetahui ciri-ciri jamur.
Charlotte, coba sebutkan ciri-ciri jamur. Ada yang tahu? Bisa bantu Charlotte? Ciri-ciri jamur. Ciri-ciri jamur itu bersifat alveoli. Alveoli, maksudnya alveoli. Multiseluler, uniseluler, dan bersifatnya telotrof. Tak punya klorofil dan tubuhnya berupa hifa. Hidupnya bersimbiosis dengan dan sebagai parasit. Terdapat miselium, dilindungi sakiti dan hidup di tempat yang lembab. Ada yang lain? Ya kan tahu ini itu sendiri Bu, coba Ibu jelaskan akan lebih paham lagi. Ciri-ciri jamur berbeda dengan organisme lain dalam hal cara makan. Yaitu yang pertama, struktur tubuh. Struktur tubuh jamur tergantung pada jenisnya. Ada jamur yang sel, misalnya kamir. Ada pula juga multiseluler, membentuk tubuh buah bentuk besar yang ukurannya mencapai 1 meter. Ibu sudah meneliti. Contohnya jamur kayu. Ada yang tahu jamur kayu? Jamur kayu. Jamur apa itu? Jamur kayu. Yes. Contoh kayu. Maksudnya jelaskan. Jamur kayu atau sering dikenal juga dengan pasir atau sunda. Jamur ini biasa menempel pada batang kayu yang telah lapuk. Jamur tiram. Berbentuk setengah lingkaran, berombak, berlekuk dan berwarna coklat merah kekuningan. Ibu, terima kasih. Ya. Ciri yang berikut, cara makan dan habitat jamur. Semua jenis jamur bersifat heterotrof, namun berbeda dengan organisme lainnya. Jamur tidak memangsa dan mencerna makanan. Jamur menyerap zat organik dari lingkungan melalui hifa dan miseliumnya, kemudian menyimpan dalam bentuk glikogen. Ada yang mau bertanya? Baik, berlanjut. Ciri yang berikut, pertumbuhan dan reproduksi jamur. Reproduksi jamur dapat secara seksual, yaitu generatif atau generatif, dan aseksual atau disebut vegetatif. Secara seksual, jamur menghasilkan spora. Spora jamur berbeda-beda bentuk dan ukurannya, yang biasanya uniseluler, tetapi ada pula yang multiseluler. Apabila kondisi habitat sesuai, jamur memperbanyak diri dengan memproduksi sejumlah besar spora seksual. Tujuan yang berikut mendeskripsikan ciri-ciri setiap divisi yang termasuk dalam kingdom jamur. Ada yang tahu macam-macam klasifikasi jamur?
Berarti bisa kalau bantu ibu. Itu ada 2. Klasifikasi jamur. Itu ada divisi Zygomycotina, divisi Ascomycotina, divisi Basidiomycotina, dan Deuteromycotina. Coba kamu jelaskan Zygomycota. Pengertian dari Zygomycota. Atau sebutkan ciri-ciri saja. Ciri-ciri Zygomycota atau disebut Zygomycotina. Ciri-ciri dari Zygomycotina. Itu pada habitat darat. Kebanyakan hidup sebagai sporofit, tubuhnya bersel banyak, berbentuk benang atau hifa yang tidak bersekat, dan tidak menghasilkan spora yang berflagel. Reproduksi Zygomycotina terjadi secara seksual dan aseksual. Sudah Ibu? Ya, baik. Masing-masing lihat gambar yang sudah ibu bagikan. Gambar apa Zygomycotina itu. Dan ibu jelaskan contoh spesies Zygomycotina. Yang pertama itu Rhizopus atau Rhizopus stoloniferus adalah jenis jamur ini untuk membuat tempe. Yang kedua Rhizopus nigricans adalah jenis jamur ini biasanya ditemukan di roti dengan asam dan asam kumarit. Yang kedua itu divisi Ascomycota atau disebut Ascomycotina. Ada yang tahu ciri-ciri dari Ascomycotina? Tidak Ibu. Ada sih? Tunggu Ibu, bentar Ibu. Baik, ciri-ciri dari Ascomycotina yaitu yang pertama jamur ini memiliki struktur khusus yang disebut dengan ascus atau kantong. Ciri yang kedua, tubuhnya ada yang uniseluler dan ada juga yang multiseluler. Dan ciri yang ketiga, hifanya berketat dan berisi banyak. Ciri yang berikut adalah divisi Deuteromycotina. Kita lihat gambar Deuteromycotina pada gambar yang sudah ibu bagikan. Ciri-ciri Deuteromycotina memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama jenis jamur yang tak sempurna. Yang kedua hifanya bersekat. Yang ketiga hifanya seperti saprofit dan parasit. Yang keempat tubuhnya berukuran mikroskopis. Jamur atau fungi merupakan salah satu jenis jamur yang biasanya digunakan untuk makanan pokok seperti tempe dan oncom.
dalam industri keju, roti, dan bir. Peranan jamur dalam kehidupan spesies Zygomycetes yang bermanfaat dalam pembuatan makanan, misalnya Rhizopus. Baik, Ibu akan bagikan kalian dalam 4 kelompok untuk mendiskusikan materi jamur. Deretan ini kelompok 1, sedangkan deretan ini kelompok 2, dan deretan ini kelompok 3 dan kelompok 4. Baik, selamat pagi teman-teman. Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 1. Di sini kami mendapatkan soal nomor 1 dengan ini soalnya, sebutkan sifat-sifat yang dimiliki jamur. Nah, di sini sifat-sifat yang dimiliki oleh jamur yaitu bersifat eukariotik. Yang kedua, tidak memiliki klorofil sehingga bersifat heterotrof dengan cara menguraikan sisa-sisa organisme yang telah mati atau saprofit dan parasit pada organisme yang masih hidup dan bersimbiosis mutualisme dengan organisme berklorofil atau alga dan tumbuhan. Yang kedua, dinding sel tersusun atas kitin. Yang ketiga, jamur bersifat multiseluler dan ada juga yang uniseluler. Yang keempat, tumbuh subur pada tempat yang lembab. Yang kelima, struktur tersusun atas benang-benang halus yang dinamakan hifa. Nah, hifa ini bercabang-cabang membentuk bangunan seperti jaring-jaring yang disebut miselium. Yang berikut, hifa ada yang bersekat dan ada yang tidak bersekat. Nah, pada hifa ini tanpa sekat mengandung banyak inti sehingga disebut senositik. Yang berikut, reproduksi jamur dapat secara aseksual membentuk tunas, konidia, zoospora, spora, sporaniospora, chlamydospora, dan fragmentasi. Nah, adapun secara
Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Kelompok 2, apakah sudah? Kalau ibu dan kelompok 4, ya baik. Terima kasih atas waktu yang membantu yang diberikan kepada saya akan membacakan hasil diskusi kami dapat soal nomor 4. Mengapa jamur dikatakan dapat memberi keuntungan bagi manusia? Keuntungan yang diperoleh dari kehadiran jamur ialah perannya sebagai ekosistem. Berbagai material organik akan diuraikan menjadi nutrien-nutrien sederhana yang dibutuhkan kelompok produsen. Jamur juga bisa dapat digunakan untuk membuat tempe, tape singkong, dan tape ketan. Sekian terima kasih. Kalau kita ada yang ingin bertanya, tidak ada. Wih, terima kasih ini. Kelompok 2 sebelum ada. Kelompok 2 terus ada yang sudah jawab pertanyaan. Tidak mengerjakan. Bagaimana cara reproduksi secara aseksual? Perkembangan secara aseksual dilakukan dengan fermentasi atau fragmentasi dan pembentukan spora. Pembentukan spora berfungsi untuk menyebabkan spesies dalam pemeriksaan. Spora jamur dibedakan menjadi dua, yaitu spora aseksual dan spora seksual. Spora seksual membelah secara mitosis dan spora seksual membelah secara meiosis. Contoh spora seksual adalah spora, endospora, dan zygonidia. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Kelompok yang berikut. Spora, endospora, dan zygonidia. Terima kasih. Soalnya apa saja kerugian yang ditimbulkan oleh jamur. Kerugian yang ditimbulkan oleh jamur itu misalnya berbagai jenis jamur yang menghasilkan zat beracun misalkan aflatoksin dari Aspergillus flavus, jamur-jamur yang menyebabkan korupsi dari pelaku kehadiran ini, jamur-jamur yang menyebabkan gangguan pernapasan misalnya golongan darahnya, gejala kali dan udaranya, jamur yang menyebabkan penyakit hewan, tumbuhan dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Jadi baik, menyambut waktu kita bisa berapa menit. Salah satu maju ke depan untuk berdoa. Ya, teman-teman sekalian. Bisa. Baik teman-teman yang itu sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Dan izinkan kami berdoa kepada mereka berdoa selesai berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak. Baik, hari ini pelajaran kita sampai sini. Ibu berikan tugas pada halaman 78 ya.